Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa seru. Kita bakal melihat gimana sih caranya ngubah teori pedagogis yang kadang rasanya abstrak banget menjadi sebuah petualangan belajar bahasa yang super interaktif buat anak-anak SMP. Di sesi ini kita akan bedah gimana para pendidik menyusun strategi, ngebangun suasana kelas yang hidup, dan pastinya ngebantu siswa nggak cuma sekedar belajar bahasa asing, tapi juga nemuin suara mereka sendiri. Menarik banget kan? Oke, let's dive into this. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari ngomongin filosofi mengajar anak kelas 7, terus bergeser ke pendekatan komunikatif, cara mencairkan suasana di kelas, gimana ngebangun identitas siswa, dan terakhir kita bakal bahas soal memberdayakan generasi penerus. Nah, masuk ke bagian pertama nih, mengajar kelas 7 dan masa transisi usia remaja mereka. Coba bayangin deh, ngajar anak kelas 7 itu kan bukan cuma sekedar mindahin mereka dari SD ke SMP ya. Di dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP yang disusun sama Bapak Rahdese Bangun Mustika Dewa atau yang biasa dipanggil Mr. Radis dari SMP Mardisunu Surabaya, ada satu pengamatan yang krusial banget. Beliau mencatat kalau siswa kelas 7 ini lagi ada di fase transisi yang sangat penting. Perkembangan kognitif dan sosial mereka tuh lagi pesat-pesatnya, penuh rasa ingin tahu dan lagi asik-asiknya mencari jati diri. Karena anak-anak di usia segini baru aja mulai ngembangin kemampuan nalar yang lebih abstrak dan kesadaran diri, metode ceramah satu arah yang kaku, wah, itu udah pasti bakal gagal total. Bikin bosan. Makanya mereka butuh banget lingkungan belajar yang nggak cuma suportif, tapi juga harus super interaktif. Ini benar-benar krusial untuk menjembatani cara berpikir konkret pas mereka di SD dulu, menuju cara berpikir abstrak yang sekarang dituntut di tingkat SMP. Lanjut ke bagian kedua. Pendekatan komunikatif. Disinilah interaksi aktif siswa mulai dibangun. Dan ini dengan sangat cerdas ngasih lihat perbedaan mendasar di dunia pendidikan kita sekarang. Di satu sisi, kita tahu lah ya ada metode tradisional yang cuma ngafalin kosakata berulang-ulang yang kadang kerasa membosankan. Tapi di sisi lain, coba lihat pembelajaran berbasis game ini. Di dalam kurikulum Merdeka, guru-guru kayak Mr. Radis menggunakan media interaktif seperti aplikasi WordWall buat bikin siswa lebih aktif. Jadi bahasa Inggris nggak lagi dilihat sebagai sekumpulan aturan grammar yang kaku, tapi jadi alat yang nyata buat ngobrol dan seru-seruan bareng teman sekelas. Nah, bukti nyatanya ada di dokumen RPP ini. Ini ngebuktiin kalau pendekatan komunikatif tadi itu bukan cuma omong kosong atau teori di atas kertas aja loh. Ini benar-benar kerangka kerja operasional yang disusun dengan sangat rapi dan spesifik. Tujuannya apa? Ya supaya pelajaran bahasa Inggris kerasa relevan sama keseharian mereka. Semuanya terangkum di sini, mulai dari asesmen diagnostik, pembelajaran berbasis masalah, sampai gimana menggunakan media otentik di dalam kelas. Benar-benar disiapkan dengan mateng. Masuk ke bagian ketiga, mencairkan suasana. Karena ngebangun rasa aman di kelas itu kan penting banget. Gini ya, secanggih apapun rencana pelajaran yang udah dibuat, pendekatan komunikatif itu punya satu syarat mutlak. Anak-anak harus merasa saling percaya. Logikanya anak-anak nggak bakal mau ngomong bahasa asing kalau mereka takut diketawain. Benar kan? Nah, mengambil inspirasi dari Midwest Teachers Institute, ada macam-macam game buat ngancurin tembok kecanggungan di awal kelas. Permainan kayak 2 fakta dan 1 kebohongan atau tali manusia, itu bukan cuma buat buang-buang waktu loh. Ini tuh strategi taktis buat nurunin rasa cemas dan ngebangun kerjasama tim, yang notabene adalah pondasi buat belajar bahasa. Nah, apa yang bikin materi di slide ini sangat menarik adalah gimana game sederhana kayak emoji story ini bekerja. Bayangin, siswa cuma disuruh pakai deretan emoji buat nyeritain kisah, liburan, atau pengalaman mereka. Ini adalah cara berekspresi yang minim banget stresnya. Siswa baru bisa saling kenal dan berkomunikasi tanpa ada tekanan kalau mereka harus ngomong bahasa Inggris dengan grammar yang sempurna di depan kelas saat itu juga. Dari rasa aman dan keterikatan emosional inilah gerbang buat terima pelajaran bahasa mulai kebuka lebar. Oke, sekarang kita sampai di bagian keempat, membangun identitas siswa dengan fokus ke aplikasi materi kartu pelajar. Kalau kelas udah punya suasana yang suportif, pelajaran intinya mulai masuk ke hal yang paling fundamental. Penguasaan informasi diri dalam bahasa asing itu akarnya ada di kata tanya dasar alias kerangka 5W1H. Kalian pasti tahu lah ya, who, what, where, when, why, dan how. Kenapa sih ini diajarin duluan? Karena dengan paham kata-kata ini, siswa otomatis ngerti gimana caranya nanyain identitas orang lain dan paham juga informasi apa yang lagi ditanyain ke mereka. Sangat esensial. Terus, gimana biar konsep tadi bisa langsung dipraktikin? Nah, guru pakai langkah yang sangat praktis. Lewat sebuah teks bacaan pendek tentang karakter fiktif, guru memandu murid-murid buat mengekstrak data spesifik dari teks itu. Mereka diminta nyari name buat nama,
Seks buat jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dan address buat alamat. Abis itu data ini dimasukin deh ke belangko kartu pelajar. Ini tuh teknik yang jenius banget buat melatih reading comprehension mereka secara langsung. Oh iya, ada yang seru nih. Di tengah-tengah pelajaran bahasa Inggris ini, ternyata nyelip sedikit ilmu matematika yang pinter banget. Jadi di teksnya kan cuma dibilang kalau siswanya lahir tahun 2008, sementara saat itu lagi tahun 2020. Nah, gurunya ngajak siswa ngitung. 2020 dikuranin 2008. Yep, ketemulah angka 12. Dari situ mereka mendeduksi secara logis kalau siswa tersebut umurnya 12 tahun, lalu ditulis deh di kolom age. Ini bikin mereka benar-benar mikir secara menyeluruh. Jadi, poin krusial yang bisa kita ambil di sini adalah ketika materi itu pakai profil fiktif yang sangat lokal, kayak Doni Susanto yang hobinya cycling alias bersepeda dan tinggalnya di daerah lokal kayak Pakem, pembelajarannya jadi nggak terasa asing. Anak kelas 7 jadi mikir, oh bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang jauh di awang-awang. Lewat kartu identitas ini, bahasa Inggris dibawa turun dari sekedar konsep ke kehidupan nyata yang dekat banget dengan keseharian mereka. Terakhir, bagian kelima, memberdayakan generasi penerus dan melihat visi masa depan pendidikan kita. Mari kita zoom out sebentar dan lihat gambaran besarnya. Modul ajar fase D untuk kelas 7 ini, yang udah lengkap dengan rubrik penilaian dan panduan tugas, itu bukan sekadar buat menuhin syarat administrasi sekolah loh, sama sekali bukan. Ini adalah instrumen buat memberdayakan murid. Desain pembelajarannya benar-benar disesuaikan dengan transisi kognitif anak usia kelas 7. Tujuan utamanya? Jelas, buat ngebangun rasa percaya diri mereka, ngasah kemampuan berpikir kritis, dan pastinya ngebentuk kecintaan mereka sama proses belajar seumur hidup. Dan jujur aja, nggak ada yang bisa merangkum esensi itu lebih baik dari filosofi yang dipegang teguh sama gurunya sendiri. Coba dengar prinsip dari Mr. Radis ini. Menjadi pendidik bukan sekedar profesi, melainkan panggilan hati untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, dapat banget sih ini. Kalau pemahaman pedagogis yang kuat digabungin sama kepedulian yang tulus terhadap psikologis anak, kelas bahasa Inggris itu nggak akan cuma jadi tempat ngafal tata bahasa, tapi berubah jadi ruang aman buat siswa menemukan suara dan kepercayaan diri mereka. Nah, itu dia tadi pembahasan kita soal perjalanan pedagogis anak-anak kelas 7 yang luar biasa ini. Melihat gimana mereka diajarkan untuk mulai mendefinisikan dan mengomunikasikan siapa diri mereka, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin bareng-bareng. Kalau hari ini, detik ini juga, kalian harus duduk dan ngerancang kartu identitas kalian sendiri, kira-kira kata-kata dan informasi apa yang bakal kalian pilih buat ngenalin diri kalian ke dunia? Menarik kan buat dipikirin? Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Tetap antusias, terus belajar, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.